Mana untuk kali ini. Nah kalau misalkan kayak gini, Onyx nge-ban Lady Sun. Kemungkinan Kak Gendra juga ada kemungkinan ya nge-banin Marksman sih. Oh My Shiranui harus tetap. Misalnya masih harus dan first picknya di arah Onyx. Mungkin Dolia juga di ban Kak Gendra. Karena Dolia masih bisa diambil sama Onyx sebenarnya. Walaupun pasangannya udah nggak ada Yuan, udah nggak ada Dun ya. Alain masih bisa. Dan pilihan dari Kak Gendra kalau mau ambil MM berarti Marco gitu kan ya. Di Renji. Longnya di ban. Berarti Arli dong Onyx. Iya harusnya Arli sih. Atau yang lain lah, karena Arli gak bakal dipick sama Kak Gendra juga. Bisa Dolia. Jangan di Prayo sih, lu kalau udah... Gak ada yang Prayo sih, kalau misalkan Dolia pun gak bakal dipick Kak Gendra, Auguren gak bakal dipick Kak Gendra. Bakal dipick kalau Auguren gak bisa dipick lagi sama Onyx. Dan Frost, nah ini nice choice dari tim Onyx, karena emang harusnya Lex gak dapet hero pikiran gue, jadinya emang harus dipick banget sama tim Onyx. Ya, jangan nge-pry hero yang gak mungkin dipick lawan nih. Itu yang jadi gak enak juga, first picknya jadi kebuang gitu. Tadi meskipun second pick juga sama, dan Hans sama Wira ini Kak Gendra pokoknya nge-pick 2 duluan, Augran. Augran di Renji, ngabisin Marksman juga ya, biar Arli sih sebenarnya pasti Arli ya. Kemungkinan Onyx udah pasti Arli, kalau misalnya ngambil Arli sih agak lain, di ban lagi lah sama Kak Gendra ntar. Kecuali kalau misalnya di Kak Gendra nggak ngambil Renji, bisa aja ngambil Renji demi ngeblok pick doang mungkin, tapi kayaknya enggak sih, harusnya Arli masih. Arli, Dolia. Bisa Dolia. Bahkan romnya dia tuh available banyak banget lengkap. Zhang Fei sebenarnya, Zhang Fei masih bisa. Zhang Fei masih bisa soalnya. Iya, Zhang Fei juga masih bisa buat tim Onyx dan Alain. Oke, buat ngincer ke arah. Buat ngincer langsung ke arah range-nya. Sebenarnya pilihannya nggak banyak sih. Tadi kalau misalkan mereka ngambil Dolia pun nama Arli, pasti Alainnya bakal di-ban. Jadi kayaknya Alainnya emang buat ngincer range aja tanpa adanya Celestial Melody. Mereka udah gak ada kepikiran buat ngambil Dolia, kecuali Dolia dilepas sama Kak Gendra gitu aja. Dan menurut gue bagus sih, karena alternatifnya Storm lebih banyak dibanding alternatifnya Clash. Kalau Alain gak dapet, alternatifnya jelek banget kayaknya. Sedangkan kalau Dolia gak dapet, masih ada Zhang Fei, masih ada Lianpo, masih ada banyak banget. Gak mungkin habis kayaknya. Dari dia yang bakal jadi pilihan. Betul. Dan Alain pun yang gak selalu depends untuk di reset ultimate-nya ya, dia masih bisa buat ngincer range buat ultimate-nya, dan di sini bisa di-ban. Tapi kalau misalkan mereka mau respect buat nge-ban Dolia juga masih oke. Liang harus kayaknya. Justru malah masih harus gak sih Dolia harus di-ban? Iya mungkin aja bisa, tapi kayak ya karena 2 kali di atas sunset sih, pasti bakal ngincar langsung ke arah si Lu-nya ya. Ke Lanfeng ya, sorry. Atau mungkin bakal dilepas aja sih, dibiarin ambil Dolia. Jadinya kalau misalkan dikasih Onyx main Dolia, tim Onyx otomatis bakal kekurangan farm lane ya, kekurangan ini front lane. Sorry. Miyu udah bisa dipakai berarti ya? Udah bisa dipakai, udah pernah dipakai. Oke. Miyu itu kuat banget sebenarnya, masih laningnya apalagi ya. Iya, ngancurin tower cepet banget lagi. Iya. Itu kayak bayuannya dia kayak ada yang bisa ngalahin dah. Clash Lane yang menang sama Miyu siapa Clash Lane? Buat sekarang belum ada harusnya, namanya tuh Yuan G ada, tapi Yuan G juga di rework, gue belum tahu lagi. Lubu sama Fuzi itu bisa menang lama ya. Tapi nggak kepake Lubu sama Fuzi. Iya, dia buat ngelawan si model-modelan orang-orang yang main split push kayak Liu Bang itu yang bisa pindah-pindah pun nggak bisa buat meninggalin lane gitu ya. Kalau ketemu sama Miwe. Nah, dan ada Biron yang diambil sama Kak Gendra buat clash-nya, pilihannya emang terbatas dari Kak Gendra sendiri. Dia dua kali ngambil clash tadi udah ngambil Charlotte sama Mayin deh. Jadi udah terbatas banget. Sisanya paling Sunce, karena Dharma di ban, Meiyu di ban. Dan Zhang Fei masih bisa diambil. Zhang Fei sama satu lagi jungle sih. Gak mungkin 2 roam ya. Hansin Lam. Hansin sih kayaknya. Atau Musashi sih better sebenarnya buat lawan Augran. Di sini dari tim Onyx. Musashi oke. Dia punya heal juga dari dia sama Augran barengan nih. Jadi Musashi kayaknya lumayan oke buat all in. Tapi kalau nggak mau all in, Menki. Oke, Menki juga counternya Augran. Menki oke. Betul. Dan Kak Gendra kurang satu lagi mid laner ya, masih ada Lady Zen. Lady Zen nggak di-ban sama tim Onyx. Jadinya masih bisa buat pakai Lady Zen dari tim Kak Gendra. Dan iya, sisanya udah itu doang, cuma di mirror doang Lady Zen sama si Frostnya. Dan sebenarnya dari pick sih kuat ya Onyx ya. Ya kali ini pertama kali ya gue ngerasa Onyx menang draft kali ini.
Iya. Tuh kali gue ngeliat nih Onyx yang kayak better nih banget kayak Boots dapet lain, Lexnya dapet si Frost tapi kalau misalkan emang kalah lagi berarti memang Bukan draft berarti. skillnya Kagendra bukan draft berarti emang skill Kagendra di atasnya Onyx gitu aja. Ya, kalau ini kalah lagi berarti bukan draft. Tadi permasalahan game 1-2 kayak draft ya. Cuman kalau ini kalah berarti emang bukan draft. Dan draftnya di sini Onyx menurut gue oke banget. Oke banget. Itu draftnya Onyx udah bagus banget ya. Kagendra dapetnya cuma ya dapetnya nggak oke banget karena ya meskipun dia dapet Augran ya. Tapi marksman-nya juga rangy gitu kan ya. Terus kayak ya udah main kayak normal-normal aja gitu. Tapi kalau misalkan Onyx tuh ngeliatnya kayak Arlie terus dapetin siapa lagi tadi? Paling susahnya di landing pace doang. Landing pace waktu farm lane-nya ketemu karena ada dia tuh kuat banget landing pace-nya. Dari dia duaan ya kan. Jang Fei sebelum level 4 juga kurang. Apalagi kalau misalnya Jang Fei itu kan tipenya lebih kalau udah mulai ngumpul ya. Kalau duaan gitu kayak nggak seberapa sebenarnya. Jadi landing pace doang mungkin problemnya dari Onyx, sisanya masih oke. Let's go. Dan kita bakal masuk ke dalam in-game. Di game ketiga, teman-teman. Kali ini, dimana skor sementara 2-0 untuk Kagendra. Dan dia udah main agresif aja menuju ke arah Arlie di sana. Dia bakal kontak dibuka dengan Leaping Savior. Masih ada Melodic Swing. Dan juga satu Bitter Farewell dibuka. Langsung injek langsung ke arah seorang Arlie Maple Dance. Dan dari Lu atau Lanfang bermain sangat agresif di arah farmlane. Kayak Anone udah tebak juga. Kayaknya bakal susah di laning pace-nya. Emang duaannya dari dia tuh kuat banget gak tau kenapa. Tapi untuk perang jatuhnya ke Zhang Fei. Jadi lu manfaatin aja nanti waktu udah mulai 5 lawan 5, mulai perebutan Tyrant, mulai perebutan itu baru Zhang Fei kerasa banget dibanding dari dia ya. Tapi kalau duaannya emang susah banget lawan dari dia. Jadi emang dasarnya kuat banget buat di landing pace, barengan sama Renji juga oke banget sebenarnya. Nah Renji juga tipe-tipe yang konstan di misi ya, maju-maju ya. Di ngadu trade-nya bagus. Ngadu trade. Dan lagi-lagi Wirau nih, temenin mulu ya sama satu mage-nya. Senko selalu nemenin Wirau buat ngambil dan dia nyolongin Kasbor juga dia sempat di arah belakang. Langsung baru ngebuffnya sendiri. Ya mau rotasinya bareng sama Senko terus ya, di funneling goldnya ke Wirau juga, dibantu Lis sama Senko. Dan dari arah, gue belum tahu ya buat item romnya bakal di mana. Cuman ngelihat Wirau yang masih level 3 kemungkinan ya bukan di Senko, tetap di arah si Lu-nya. Tapi Lanfang juga bukan marksman yang emang banget ngasih damage deal terbesar sih pada nantinya. Dan kali ini dari Kagendra udah bergerak ke arah mid lane. Dan berhasil untuk ke-clear aja, nunggu menit 2. Belum ada Spirit River yang up. Mereka nunggu buat di kontes nih, no. Ya, bakal coba tuh kontes mungkin Sujanya udah level 4. Dan sama-sama juga Wirau juga bakal maju temen sama Senko lagi-lagi bakal ngadu smite. Diambil sama Wirau kayaknya. Jadi nggak bisa ngontes Spirit River-nya, dia masih unggul farming sedikit. Dan Onyx-nya mulai ketinggalan gold nih. Kalau perebutan neutral dari kayak gitunya susah, jadi susah ya goldnya ya. Padahal dia smite tambahan di ini nih, Zhang Fei. Yang normalnya bikin lu menang gold, tapi nggak bisa juga gara-gara lane bawahnya. Dan boy kepres banget. Dan rotasi dari Lex bakal coba majuin Frostnya ke depan. Nggak kena sama sekali. Masih coba untuk ambil yang di belakang aja tadi dari Firehawk doang. Dan mereka bakal mundur sekarang karena Lady Zen-nya juga udah lagi nge-trap nih. Udah ready Lady Zen di belakang. Ocean of Tears nggak kena juga. Masih aman. Iya, dan towernya udah ke setengah. Gara-gara pasif dari Renji. Dan juga Wira udah mulai masuk. Masih ada Melodic Swing menuju ke arah seorang Falah. Ada Frigid Prison yang miss dan Senko sudah di posisi yang sangat bagus teman-teman. Ada Mini Wave, ada Ocean of Tears di setup. Maju dengan Little Step, Destructive Dealers untuk zoning out. Dan Falah udah punya outburst. Harusnya Kagendra milih untuk mundur kali ini. Mereka nggak boleh terlalu gabah ya. Cuman kalau misalkan ada space pasti dari arah Lanfengnya tetap buat nyicilin pakai pasifnya ke arah tower. No? Ya itu dia. Kuat banget sih sebenarnya dari dia sama Renji ini. Fokusnya fokus tower doang ya. Dia pasti menang clear masalahnya. Udah pasti maju itu minion wave-nya. Gara-gara dari dia itu kuat banget duaannya. Dia masih bakal maju lagi, pelan-pelan nyicilin lagi. Ocean of Tears dilempar-lemparnya sama Senko di belakang bakal kena kali ini. Cuman susah buat nge-follow up ya. Frost sendiri bakal menahan, masih bisa nge-clear minion wave dan Winter is Cheer. Outburst dibuka dari dia yang masih punya kesempatan buat lari ke belakang. Gagal kah? Masih masuk ke depan Lu-nya sendirian, Lu-nya bakal jadi target. Lu masih bisa flash ke samping dan Lu-nya bisa take down meskipun Suja sendiri juga ketangkap tadi ya. Karena Ocean of Tears dan pukul free hit dari Lanfeng-nya. Itu udah bagus banget coy dari si Lanfengnya. Cuman ternyata dari arah Luocha dia juga bakal keculik. Dan ini bukan kerugian buat Kagendra pastinya. What a nice war kali ini buat Kagendra tentunya. Karena ini malah jadi untung buat Kagendra. Pertama dapat Suja, lu dapat Luocha juga meskipun dari Lanfengnya tumbang. Tadi dia sempat pakai dispel, dia kayak sambil skill 2 nge-flash mundur dan hampir gak mati juga Lu-nya tadi.
Cuman dia karena dia tumbang juga pada akhirnya nggak mati ya, Lanfengnya malah ya. Yang mati malah lu yang roaming. Jadi keuntungan buat Kak Gendra guys, dapat jungler, dapat marksman karena si Luochen-nya recall-nya di sana. Dan ya udah ini gimana cara dapat tower juga bahkan buat Kak Gendra. Dan 1000 gold lebih unggul kali ini buat tim Kak Gendra. Ya padahal kalau tim Fact sebenarnya kuat banget Onyx. Cuman kedot sih kebanyakan ya. Dan Boots masih bisa dikejar juga Boots-nya. Mau terpaksa pakai Death Assassin bisa-bisa. Kalau enggak juga, enggak dipaksa. Masih simpen Death Assassin, masih simpen Flash-nya. Dan dia punya Rage lagi, sebenarnya punya Outburst lagi dari sisi Falah sendiri. Dia siap buat perang, teman udah gak ada objektif ya. Perang yang paling enak buat teman-teman Onyx itu perang objektif. Karena kalau mundur rugi ya. Sedangkan tadi Kak Gendra yang mundur gak rugi. Karena dia yaudah bisa lari ke tower, gak ada objektif yang dipertaruhkan. Makanya gak sabar juga sih sebenarnya dari Onyx-nya sendiri. Dipermainkan, didot semua pakai Flash-nya. Dan sekarang mau coba kontes buff juga, buff merahnya sendirian, gak bakal dikontes sama sekali, keambil. Dan Lanfeng yang dapat juga, ini kerugian yang gede banget, Lanfengnya bakal ready buat nge-push tower lagi. Dan inner tower nih ya, kayaknya bakal pecah bisa-bisa dibadanin sama Falah. Dan Alain lagi ke tap di belakang, Alain ready buat ngompatin kalau mau. Wiraunya juga masih kuat banget bagian depannya, minionnya di-clear sih, dia aman sejauh ini. Ada outburst, masih lanjutin, karena Wirau di belakang dan Boots bakal join. Cariin Tradition-nya, dan Zencore take down. Masih ambil card satu lagi, mungkin Hansen itu. Satu Falah juga mati soalnya. Dipukulin secara free di belakang Luochen yang dilempar-lempar aja. Dipukulin sendirian, Lanfengnya free banget Lanfeng. Pukulin sendirian lagi-lagi karena Boots. 2 tukar 1 dan kerugian yang gede banget lagi-lagi buat Onyx. Wah ini sih ya nggak rugi lagi, rugi banget lah, udah parah banget guys, susah banget kayak kejadian lagi game 1 game 2. Dan juga tadi ada redemption, mereka langsung all in lagi dari tim Kak Gendra, mereka udah dapetin inner tower di bagian bawah juga. Di tengah juga mereka berhasil dapetin, ini bisa nge-zoning out pemain Onyx buat gak main di jungle-nya juga. Tinggal nungguin defense wave yang masuk. Bahkan dari arah Tyrant atau Overlord gue rasa Onyx gak bakal bisa buat dapetin lagi. Jadi kayak farming seadanya, udah gitu mereka main jungle-nya juga main key. Yang dimana clear-nya juga cukup lambat teman-teman ya. Meskipun mereka udah dapet pick yang lumayan oke menurut kita berdua juga tadi di awal untuk tim Onyx. Tapi tetap aja masih susah banget buat ngikutin rotasinya Kak Gendra sih. Karena power mereka di 5 lawan 5, bukan perang skirmish ya. Jadi kalau bisa sih perangnya objektif. Mereka udah kepake semuanya di awal-awal doang. Dan ini wow kayak bagus. Jadi masih nyimpen Death Sunset, jadi kayak bagus banget untuk awalnya Boots. Kalau kayak ini ya, temen-temennya gak bisa reset, tangkap satu-satu, jadi akhirnya jelek banget lanjutannya. Dan sekarang kepres sampai inner di bagian atas juga tuh. Susah banget buat defend, Boots-nya ninggalin dari sisi belakang ada Zhang Fei sama Luochen tuh. Pengen coba narik, gak bisa. Mereka bakal pilih buat main aman aja, farming aja, ngasih inner tower lagi. Wah udah kaya banget lagi tuh, Wirau juga udah OTW udah Phoenix guys. Dan juga ini tower dari tim Kak Gendra juga gak kesentuh. Kayak di laningnya akhirnya juga kayak apa ya, berpengaruh gitu sama tim Onyx dari Kak Gendra menangin laning pace, terus mereka juga pressure jadi menang juga. Padahal Lex juga udah coba untuk rotasi untuk ke arah bawah tadi dan udah ada destinate encounter yang keluar, Bitter Farewell menuju ke arah belakang. Lexnya bakal diincer kali ini, dipenuhkan tumbang tentunya. Living Savior nggak membantu, Outburst masih belum dibuka dan akhirnya terpaksa untuk dikeluarkan untuk mendorong pemain Kak Gendra mundur, tapi mereka nggak coba untuk mundur karena udah pergerakan dari Hans juga yang bakal ngekat pemain-pemain dari tim Onyx tentunya. Dan mereka bakal coba untuk mainin wave-nya tengah sama bawah, dicoba di defense sama Luochen. Cuma damage-nya mau diperangin pun gak cukup sama sekali, 24.000 gold melawan 18.900. Dan tower high ground juga bakal coba dicicil sama kawan-kawan dari Kak Gendra. Udah ada destructive Deluge Falah yang udah gak punya lagi outburst, dan juga ada Imperial Order yang connect ke arah Sora Suja. Defense kurang 50%, dia harus mundur sejauh mungkin karena damage yang diterima ini udah sakit banget. Akhirnya ada Winter Ishir yang membantu tim Onyx masih bisa mempertahankan high ground mereka. Ya sisa high ground doang sih, innernya dihabisin semua, di midlane dihabisin juga. Dan chance-nya Onyx menang tuh sebenarnya masih ada. Dia cukup sekali menang fight, ngimbangin gold-nya. Mereka tuh kuat sebenarnya line-up-nya. Dia cuma kalah gold banget aja. Dan mereka perlu hati-hati, rage-nya belum ada, outburst-nya masih belum bisa dipakai artinya. Dari Falah sendiri, Sujaya masih nahan-nahan aja. Mereka mau nahan ala ini di bagian tengah juga nge-clear minion wave-nya. Dan Tyrant udah ada lagi di menit ke-8. Masih sangat-sangat early, tapi ketertinggalan dari Onyx udah jauh banget. Ini yang perlu mereka jaga juga ya. Jangan sampai ada fight yang buruk lagi dan jangan sampai memperlebar gap-nya lagi nih. Karena bakal free masalahnya. Dan bakal jadi keuntungan tambahan buat Kak Gendra. Iya, lagi dan lagi teman-teman ya. Kak Gendra berhasil mengamankan objektif dengan sangat amat mudah. Dan Boots coba bisa buat ke-split dan dia pun bakal tumbang gua rasa sebentar lagi. Kalau misalkan dibantuin, karena cuma ada Hans. Cuma ngusir mundur Boots dan rapih wave di bagian atas. Masih bisa teleport langsung menuju ke arah kristal. Dan kalau misalkan kalian tanya kenapa bang kok pakai teleport, karena teleportnya lebih cepat dibandingkan recall teman-teman.
Jadinya kalau misalkan kalian tuh pengen lari kabur itu musuhnya agak jauh ya, kalian bisa pakai teleport karena durasinya itu bakal lebih cepat dibandingkan recall yang biasa. Lebih aman ya. Takutnya dia nggak tahu juga mapnya kan gelap kan pasti. Kita tahu lah jauh yang lainnya. Cuman dia takutnya datangin berlima gitu, mereka nggak bisa lari tuh. Lainnya nggak bakal bisa lari kalau datangin banyak. Dia mainnya flash lagi. Jadi cuma sekali doang larinya. Dan Ari dapat space loh Chen. Ini satu-satunya cara buat balikin keadaan ya. Dan sebenarnya game-nya bagus sih. Onyx kalau bisa bawa late game, satu kali menang fake, bagus banget buat Onyx. Dia bisa berbalik ini. Jadi Kagenda sendiri mesti hati-hati, jangan sampai ngasih satu fake yang bagus buat Onyx sama sekali. Kagenda soalnya butuh banget main early dan nge-pressing, nge-snowball aja kalau bisa. Dan sejauhnya masih nahan, early-nya di defense sama Bidon di bagian bawah. Jadi dua area perang yang beda, di bagian atas sama di bagian bottom lane. Mereka masih mundur lagi 10 second lagi bakal ada enhance objektif tuh, Shadow Terran dan juga Shadow Overlord. Yang bakal penting banget, dan mungkin ada kesempatan bagi Onyx untuk perang di sini. Sangat amat terbuka tentunya teman-teman ya buat tim Onyx. Arya by one Gendra. By one lagi Arya kali ini sama Hans. Dapetin 1 kill, nggak jadi masalah. Cuman posisinya di reveal dan mau nggak mau Lochan bakal di-cut sama 3 pemain Kagendra. Dia coba untuk maju nyicilin ke arah tower dan coba untuk execute. Menuju ke arah base milik tim Kagendra. Cuman dia kayak bakal recall. Ini bakal mati juga. Karena bakal execute dan ditukar dengan Overlord. Dan sesuai yang Anonim bilang, ini satu-satunya cara. Winning condition buat Onyx kalau mau menang mereka harus nge-split, harus julik-julik satu kayak gini dan bakal ditukar dengan 1 buff Tyrant dan tim Onyx bisa buat nge-hold lagi sih. Mereka masih punya Pet Vanguard juga soalnya. Mau dicoba colong? Outburst? Gak bisa sih, kayak kita ngide kayaknya. Soalnya bakal lari ke belakang, Pet Offense ini buka buat ngejar aja tapi gak bisa. Sama-sama tukeran objektif jadi kayak gak buruk-buruk banget. Overlord juga buat tahan game ya, perlama game ya. Ini boleh nanya nih, Lochan kenapa larinya gitu? Kalau udah pasti mati ya? Itu gerakan terbaik sih menurut gue. Kalau udah pasti mati, ngejauhin dari lane, ngejauhin dari objektif. Jadi anggapannya ya teman-teman lu punya waktu. Kalau lu maju ke lari ke arah temen lu gak dapat overload tuh. Kalau lu lari makin dekat dan Suja. Kalau kejar dribble dipakai buat lari ke arah belakang, Falah masih punya outburstnya. Suja masih terusnya ada Leaping Xavier yang bantuin. Masih bisa lari ke belakang aja, overloadnya bakal dipakai buat tahan, memperlama game sekali lagi. Jadi ngasih waktu pelan-pelan bagi Onyx untuk nge-close gap dari networknya. Dan kali ini juga dari tim Onyx masih ketinggalan 5.000 gold memang. Dan lagi-lagi dari arah Lochan bakal diincar. Masih ada Maple Dance, masih mengincar payung. Cuman kali ini mereka bakal nungguin. Mereka bakal nunggu satu sama lain. Dan Peter Farwell langsung connect dan diangkat derajatnya sama Wirau. Dijatuhkan rata dengan tanah teman-teman. Mid lane bakal di push lagi karena masih ada Vanguard. Vanguard besar nih kayaknya cuma bisa buat nahan dikit-dikit doang sih. Iya. Yang itu sih kayaknya salah sih harusnya. Iya. Karena nggak ada objektif juga, nggak perlu buying time juga ya. Nggak perlu space create buat temen-temen ya. Nunggu aja tadi. Dan lainnya juga bakal dipotong jalan larinya ke arah atas. Di bawah juga bakal diperus, dihancurin aja Shadow Overlord-nya. Biar lainnya nggak ke-push mulu dari sisi Onyx-nya sendiri. Dan ini akhirnya lagi bener-bener dapetin momennya buat perang. Kagendra bakal coba untuk manfaatin wave ini. Dan udah gak ada lagi Pet Vanguard ya. Masih ada Winter Issue di bagian bawah. Di bagian tengah juga masih ada wave, langsung destruktif di Latch dan juga 1 buff flowing sacknya masuk. Di Standard Encounter juga connect, masih ada Dead at Sunset dan Hans sendirian. Bakal tumbang karena Meteor Kill dari arah seorang Boots. Dan masih ada Wirau dengan Conductor of Soul, coba untuk maju lagi punya Soul Resonance. Ada Mage Slaughter dan juga Stampede, coba untuk melarikan diri kali ini. Path of Passing dibuka sama Wirau. Masih ada 1 gerobak lagi dan Onyx masih bertahan sampai saat ini. Dia main makro aja sih. Dia berusaha main makro tapi susah banget dari tadi ya. Dan kematian Lochan yang nggak bagus sama sekali meskipun trade sama Hans. Dan naik ke high ground aja di bagian tengah. Satu high ground udah dihabisin, Winter Issue keluar, dia pengen dapetin kill ke arah Augran. Masih punya Black Race dari Wirau, jadi masih aman. Dia lari ke belakang aja. Dia bakal nge-buff juga sekalian, Ocean of Tears yang kena 2. Masih bisa lari, masih bisa jaga jarak dari posisi Kagendra atau mau di-set fight-nya lagi. Dan juga kali ini dari teman-teman Kagendra udah berhasil dapetin 1 high ground. Yang pasti bakal nguntungin mereka banget buat di bagian mid lane-nya, buat ngedorong bagian mid lane. Apalagi mid lane tower outer-nya masih ada di tim Kagendra. Masih ada 44 detik lagi, mereka bisa nge-zoning out biar setidaknya tim Onyx nggak dapetin objektifnya. Cuman ya udah mulai late game, pastinya artinya bakal coba untuk mainin makronya teman-teman. Mereka bakal coba untuk kiting lagi nih, yang bisa bikin tim Onyx menang. Cuman itu buying time lumayan susah sih, karena udah mulai ketahuan. Dan Lochan selalu di bottom lane. Oke, enggak. Kalau Augrannya berang ke bawah, nge-clear bawah mati tuh kayaknya bisa. Iya, Frost tadi. Gue pikir ada Augrannya nggak tertarik buat nge-clear bawahnya. Dan Butches dia Dead Sunset dipakai, masalahnya dia masih punya chance buat lari, nggak bisa. 3 pemain. Wah ini buruk sih. Karena belum ada chance buat ambil objektif, belum ada chance buat trade sesuatu. Jadi kematian Butchnya rugi banget.
Dan kesempatan besar buat Tyrant bisa-bisa atau Overlord yang bakal diambil sama Kagendra. Kagendra bener mau dapat apa oke, cuman dia nggak boleh sama sekali ngasih over ke Onyx. Kalau Onyx dapat Overlord ke delay lagi masalahnya. Jadi Overlord itu bakal diamankan aja sih sama Kagendra duluan. Onyx dapat Tyrant masih nggak masalah kayaknya. Onyx nggak squad itu buat perang sekarang. Dan Tyrant pun kayaknya nggak bakal bisa mereka ambil dari Onyx sendiri. Dan Wochen recall aja ke belakang bakal coba kabur, sempet recall Wochen. Dia nggak berani. Ketahuan nggak ketahuan tapi. Oh dihapus. Dihapus. Tinggal dihapus dengan Vanguard aja dan dari arah Lochen mau kemana dia? Oh recall, Ya, lebih mau jauh recall lagi. doang, tapi nyari tempat yang aman. Iya, dan juga nih Tyrant-nya bakal diambil juga sama tim Kagendra yang ke enhance. Meskipun ada Primalbon gak jadi masalah juga, udah di zoning out sama Senko dengan Ocean of Tears dan juga satu Flowing Psyche. Dan juga bakal coba untuk maju lagi, ada Zhang Fei di arah sana. Dan lagi-lagi dari tim Kagendra bakal coba untuk menyeberang dan coba ngincer ke arah Boots. Cuman karena ada Vision Sprite yang mungkin di sana yang ngasih informasi. Jadi Kagendra gak berani juga, Bootsnya langsung mundur aja gitu aja. Dan coba untuk mainin lagi wave di bagian bottom lane menuju ke arah high ground kali ini. Tim Onyx sih dipaksa defense dan bakal kena Bitter Farewell, bakal digigit. Masih ada Dead at Sunset menuju ke bagian lini belakang. Dan outburst-nya langsung ada sandwich pemain-pemain dari Kagendra. Dan mungkin saja bisa, tapi satu untuk dua kali ini. Dua pemain tim Onyx juga tumbang, masih ada Boots yang bertahan. Tapi dia udah gak punya Dead at Sunset lagi. Masih ada Blood Rage dan Boots menerima damage begitu banyak. Heartling udah connect, triple kill untuk Eye of the Manuk. Dan juga dari Wiro kena Frozen. Tapi dia masih punya Blood Rage untuk bertahan. Dan naga besar ada di bawah, harus bakal langsung bergeser. Crossing, dia flash storm strike menuju ke arah Lex. Masih mencoba untuk nge-frozen sebuah naga, tapi dari arah Vala juga udah gak punya outburst lagi. Dan Lex pun tumbang. Vala menjadi target selanjutnya, bakal diangkat dan dijatuhkan Legendary untuk Raja Burung. Dan kristalnya akan hancur. Kagendra 3-0. Kagendra berhasil jadi 3 besar ya, berarti melaju untuk melawan Madeo nanti di lower bracket final. Dan itu benernya perang terakhir buat Onyx itu menurut bagus banget kalau mereka nggak kalah gol segitunya ya. Posisi udah oke banget tuh posisinya, Dead Success bagus, outburstnya dari belakang bagus banget, incer backline-nya. Tapi karena kalah gol banget, momen kayak gitu jadi nggak sebagus yang kelihatannya. Jadi udah ketinggalan banget tadi sayangnya dari Onyx ini. Dan early-nya yang fatal banget, mereka nggak bisa nahan di early tadi. Wah susah sih nih 3 game. kayak susah banget kelihatannya buat tim Onyx ya. Dimana kita bisa ngeliat dari early-nya dari game 1, game 2, game 3 itu semuanya sama, kecuali game 1. Game 1 tuh dari si ininya menang lane kan, dari arah Luochen sama apa namanya Valahnya menang lane. Cuman di game 2, game 3 semuanya dikendalikan sama tim Kagendra teman-teman. Nah jadinya emang tim Onyx ini kekurangan hero pool juga pasti. Tapi kalau kita ngomongin draft lagi, di game 3 itu pun dari tim Onyx draftnya nggak jelek gitu. Tapi mereka masih bisa kalah, berarti emang bukan karena draft. Kalau misalkan gue boleh ngomong gitu, mungkin karena bukan draft gitu. Tapi mungkin skillnya yang emang masih di bawah tim Kagendra. Kagendra sekarang lagi bener-bener solid-solidnya gitu. Iya, dan beda winning condition juga ya. Winning condition mau menangin pakai draft tadi harusnya 5 aneh mereka kuat banget. Dan harusnya di early itu mereka nggak ngedraft tanpa objektif sih. Harusnya mereka nahan aja. Taran fake baru mereka fight. Dan itu mereka ngedraft di awal dan kalah itu kan ya. Ngedraft tower. Meskipun mereka punya power, tapi kalau mereka Kagendra lari juga susah. Sedangkan kalau di Tyrant fight mungkin kalau Kagendra lari ya udah nggak masalah. Atau dapet Tyrant gitu kan ya. Tapi tadi early fight yang buruk banget itu jadi bencana sih buat lanjutannya. Dan ini lagi-lagi Wirau ya, di all in aja, di funneling goldnya dari early. Dia kuat banget sampai akhir. Betul, dan dari arah Lanfangnya juga kayak bikin damage guys ya. Habis Parforce Doomsday dia langsung ke Daybreaker buat nge-piercing Valahnya ya. Apalagi ya kesuja juga lah, Imperial Order tuh udah bakal ngurangin defense, tambah dari piercingnya di range bakal sakit banget pastinya. Dan kayak dari awal juga tim Kagendra tuh farmlandnya juga kuat gara-gara emang Daidia lah. Daidia mau sama siapa aja tuh emang laningnya kuat banget. Heartling, Bitter Farewell, no punishment pastinya buat dia. Apalagi cuma ada shield doang ya dari arah si tim Onyx ini. Cuma ada Leaping Savior yang gak bisa buat regenerasi darahnya si Harley. Jadi kalau misalkan tadi sebenarnya Dolia bakal lebih oke banget buat ngelawan Daidia. Karena killer lawan shield gitu kan ya. Di awal-awal juga misalkan belum level 4 bakal susah banget buat Zhang Fei. Dan ini gamenya dipegang penuh sih dari awal sampai akhir sama tim Kagendra. Lagi Zhang Fei itu emang fokusnya bukan landing ya. Landingnya lemah banget belum level 4. Iya. Kalau Lianbo tuh masih kuat, tanpa level 4 tadi masih kuat. Kalau Zhang Fei itu butuh level 4 banget anggapannya. Dan apalagi kalau dia Daidia-nya itu sama yang Renji ya. Sama yang bisa ngepanis objektif. Jadi towernya cepet banget dari early. Nah ini, ngedive ini sih menurut gue yang fatal banget. Padahal bentar lagi Tyrant tuh, 25 second kalau mereka sabar aja simpen semua spellnya. Mereka tuh punya power banget buat fight di Tyrant. Dan mereka lagi oke lah.
Kalau gara-gara early-nya ngedive, power spec mereka dipakai buat ngedive, yang mana lari semua ke tower. Jadi berantakan ya, anggapannya timing waktu Trina muncul dia nggak punya ultimate, dia nggak punya resource-nya lagi buat perang. Iya, dan kayak Boots mau ngincer di belakang pun gak ada yang follow up. Tadi bahkan di akhir ya, Boots udah ngincer, bener-bener ngincer. Dia udah dapetin kill, dia masih bisa tahan pakai Blood Rage. Tapi yang lainnya pada tumbang semua nih nih. Ini war terakhir nih, Boots sendirian tuh kan. Dia bener-bener kayak udah nahan banget. Dia ngincer, dia dapetin Lanfeng. Dia coba untuk dapetin lu tapi dia nggak dapet juga. Tuh lu liat nyebelin banget dari dia coy. Better Farewell, terus Wirau tiba-tiba udah ngacak-ngacak. Pakai Augra di depan. Karena emang damage dealer udah mati, Luochen-nya juga udah nggak ada. Jadi kayak susah banget ya ini 3 game buat